Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPLP. Perkenalkan, nama saya Lawia Putri Lawade. Dan saya Siti Airan Desmoko Ginta. Saya Muhammad Faris Syakur. Saya Ferdian Sababel. Kami akan menjelaskan kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, masa kependudukan Jepang di Indonesia berlangsung singkat, dari tahun 1942 hingga 1945, namun meninggalkan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sejarah kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, awal pendudukan Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 setelah berhasil mengalahkan Belanda. Pendaratan pertama Jepang terjadi di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942 dan dengan cepat meluas ke wilayah lain di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kaijati, Subang, menandai secara resmi dimulainya penduduk Jepang di Indonesia. Yang kedua, propaganda dan janji kemerdekaan. Awalnya, Jepang datang dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Mereka bahkan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia kemudian hari untuk mendapatkan dukungan rakyat. Kebijakan pemerintahan militer. Jepang membentuk pemerintahan militer yang otoriter dan represif. Mereka melarang segala untuk organisasi dan kegiatan politik yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Kebebasan pendapat dan pers juga sangat dibatasi. Yang keempat, eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, terutama minyak bumi, demi kepentingan perang mereka dalam Perang Dunia Kedua. Mereka juga mengarahkan tenaga kerja paksa atau romusa dalam skala besar untuk membangun infrastruktur militer seperti jalan, jembatan, dan benteng, serta untuk bekerja di berbagai industri. Kondisi kerja romusa sangat buruk, menyebabkan banyak kematian akibat kelaparan, penyakit, dan penyiksaan. Yang kelima, pembentukan organisasi semi-militer dan militer. Jepang membentuk organisasi-organisasi semi-militer seperti Seinendan, Keibodan, dan Fujinkai, serta organisasi militer seperti PETA atau Tanah Air, Pembela Tanah Air, dan Heiho. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu kepentingan perang Jepang. Namun, pelatihan militer yang diberikan Jepang kepada pemuda Indonesia kemudian menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah. Yang keenam, berakhirnya kependudukan. Pendudukan Jepang berakhir setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, menyusul pemboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kemerdekaan Indonesia kemudian diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.